أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nam ya ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, dan salah satu nikmat adalah di mana kita diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi. Dan kita pada kesempatan kali ini juga merasakan nikmat tersebut, yaitu kita thalabul ilmi dan kita masih dalam pembelajaran mapel Ulumul Quran, dan kita lanjutkan insyaallah. Ini adalah sesi yang ke-6, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fawaidu ma'rifati asbabin nuzul, ya, faedah-faedah mengetahui sebab-sebabnya turunnya suatu ayat. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang umumul lafzi wa khususus sabab. Umumul lafzi wa khususus sabab, keumuman lafaz dan kekhususan sabab, ya, kekhususan sebab turunnya suatu ayat, ya. Baik, kita mulai. Idza nuzilat al-ayah li sababin khasin. Apabila suatu ayat diturunkan karena sebab yang khusus. Wa lafdhuha 'amun, dan lafadznya umum. Kana hukmuha syamilan li sababiha wa li kulli ma yatanawaluhu lafdhuha. Maka hukumnya itu mencakup sebabnya dan mencakup pula, ya, apa yang dicakup oleh lafadznya. Jadi hukumnya itu mencakup sebab dan juga apa yang dicakup oleh lafadznya. Li'annal Qur'ana nuzila tashri'an 'aman li jami'il ummah. Fakanat al-ibrah bi'umumil lafzihi la bi khususi sababihi. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi ketetapan, ya, ditetapkan, turun itu ditetapkan secara umum, ya, bagi segenap umat. Maka, ya, patokannya adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya, ya. Jadi kalau lafadznya umum, maka ya mencakup semua, bukan hanya suatu kasus yang menjadi sebab turunnya ayat. Misalu dzalika, contohnya hal itu, ya, ayatul li'an, ya. Ayatul li'an, ayat yang membahas tentang mula'anah, saling laknat antara suami dan istri. Wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum ila qaulihi in kana minas shadiqin, ya. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka dan mereka tidak mempunyai saksi kecuali diri mereka sendiri, ya, sampai firman Allah in kana minas shadiqin, jika dia termasuk orang-orang yang jujur. Ya, ini terdapat di dalam surat An-Nur ayat ke-6 sampai ke-9. Fa fi sahihil Bukhari
min hadisi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarik bin Sahma. Ya. Beliau menceritakan, ya Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya ada seorang sahabat yaitu Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya istrinya itu berzina dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Kamu mendatangkan bukti atau kamu akan mendapatkan hukuman had di punggungmu. Nah, hukumannya adalah cambuk. Artinya kamu mendatangkan bukti atau kamu akan dicambuk di punggungmu. Faqala Hilal, kemudian Hilal berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi inni lasadiqun. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku adalah orang yang jujur. Fala yunzilannallahu ma yubri'u dhahri minal haddi. Maka sungguh Allah akan menurunkan ayat yang akan membebaskan punggungku dari hukuman had. Fanazala Jibril wa unzila alaihi. Kemudian Jibril turun dan diturunkanlah ayat kepada Nabi, walladzina yarmuna azwajahum, ya. Faqara'a hatta balagha in kana minas shadiqin. Jadi ini sebab turunnya ayat. Nah, sebabnya fahadil ayah nuzilat bisababi qadhafa Hilal Ibni Umayyah limra'atihi. Jadi ayat-ayat ini turun disebabkan adanya tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Akan tetapi hukumnya itu mencakup dirinya dan juga selainnya. Bidalili ma rawahu al-Bukhari min hadisi Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Uwamira al-Ajlani ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada Uwaimir, ya, al-Ajlani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'ati rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna?" Wahai Rasulullah, ada seorang yang mendapatkan istrinya bersama orang lain. Ya, maksudnya adalah berzina. Apakah suami tersebut itu membunuhnya, kemudian kalian ikut juga membunuhnya, atau bagaimana yang harus diperbuat oleh laki-laki tersebut? Ya, oleh suami tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Allah telah menurunkan Al-Qur'an yang membahas tentang dirimu dan juga istrimu. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anati bima sammallahu fi kitabih. Maka beliau Nabi memerintahkan keduanya untuk saling laknat, ya, mula'anah, ya, yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Fala'anaha, kemudian Uwamir ini melaknat istrinya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hukma hadhil ayat syamilan li Hilal bin Umayyah wa ghairihi. Maka Nabi menjadikan hukum ini, ya, hukum dari ayat-ayat ini mencakup untuk Hilal bin Umayyah dan juga selainnya. Yaitulah sebuah kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Patokannya adalah keumuman lafaz, bukan sebab turunnya, ya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang al-Makki wal Madani. Ya, ini insyaallah juga paham
tentang ini ya. Kalian mungkin sudah sering mendengar al-Makki wal Madani. Nuzilal Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilali 23 sanah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terpisah ya. Selama 23 tahun ya. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaroha di Makkah. Yang mana selama 23 tahun Rasulullah lebih banyak menghabiskan waktu tersebut di Makkah. Qala Allah Ta'ala, ya Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an yang kami turunkan secara terpisah atau berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Ya. Walidzalika qassama al-ulama rahimahumullah ta'ala al-Qur'ana ila qismaini makkiyun wa madaniyun. Dan karena itu para ulama membagi Al-Quran menjadi dua bagian, Makkiyah wa Madaniyah. Ya. Nah, fal Makkiyu ma nuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kayaknya lebih tepat manuzila ya. Manuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ilal Madinah. Ya, ini bisa juga manazala ya. Artinya Al-Quran turun kepada Nabi sebelum hijrahnya ke Madinah. Kalau nuzila juga bisa, yaitu apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrahnya ke Madinah. Wal madani ma nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah. Yaitu apa yang Al-Quran itu turun kepada Nabi setelah hijrahnya ke Madinah. Jadi patokannya adalah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala hadza faqaulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina minal qismi al-madani. Ya. Maka berdasarkan pengertian ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ini itu termasuk dari bagian madani atau madaniyah ya. Wa in kanat qad nuzilat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada' bi Arafah. Walaupun ayat ini diturunkan kepada Nabi pada waktu haji wada dan diturunkan di Arafah ya. Fa fi sahihil Bukhari an Umar radhiyallahu anhu annahu qala qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nuzilat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nuzilat wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jum'ah. Ya. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, kami tahu pada hari kami tahu apa hari itu, ya kan? Kemudian tempat yang diturunkan di dalamnya kepada Nabi, yang mana ayat itu turun dalam keadaan Nabi berdiri di Arafah pada hari Jum'ah. Ya. Tapi itulah sesi yang ke-6 ini membahas tentang umumul lafzi wa khusus sabab dan juga al-makki wal madani. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan juga ana, dan semoga bisa mengambil manfaatnya.
Dan marilah kita tutup pertemuan sesi yang ke-6 ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.